Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang ibu sayangi, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, hari ini kita akan belajar dengan muatan matematika tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah belajar mengenai membilang banyak benda dan menentukan nilai tempat pada suatu bilangan. Sedangkan untuk pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tentang membandingkan dua bilangan, membandingkan bilangan menggunakan simbol, dan mengurutkan banyak benda. Adapun nilai Islami yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu membandingkan dua bilangan. Peserta didik mampu membandingkan bilangan menggunakan simbol. Dan peserta didik mampu mengurutkan bilangan. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu. Bila digambarkan dengan kubus satuan, nah ini ada kelereng Udin jumlahnya 115. Kalau 115 dibuat kubus satuan, maka gambarnya akan seperti ini. Ada satu seratusan, satu kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Sedangkan kelereng Edo jumlahnya 124. Berarti kubus ratusannya ada 1. Kubus puluhannya ada 2. Dan kubus satuannya ada 4. Perhatikan puluhannya. Nah, sekarang kita lihat puluhannya. Kalau Udin 10 dan Edo 20, maka 10 itu kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah kubus 20. Jadi, kelereng Udin itu lebih sedikit dari kelereng Edo. Perhatikan gambar berikut. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nah, di sini ada 2 kotak yang isinya kubus satuan. Kita lihat kotak yang pertama dulu. Ada 2 kubus ratusan, lalu ada 3 kubus puluhan, dan ada 2 kubus satuan. Jika dijumlahkan, maka seperti ini. 200 ditambah 30 ditambah 2. Kita lihat untuk gambar berikutnya.
Ada 1 kubus ratusan, ada 4 kubus puluhan, dan ada 6 kubus satuan. Jika dibuat penjumlahan, maka jumlahnya seperti ini. 100 ditambah 40 ditambah 6. Lalu kita bandingkan mana yang lebih banyak. Jadi, kumpulan kubus yang lebih banyak adalah kubus yang di depan. Di situ kita bisa melihat jumlah ratusannya saja ada 2. Berarti 200. Yang di belakang hanya ada 1. Berarti cuma 100. Jadi yang lebih banyak adalah gambar kubus yang di depan. Membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusan, lalu puluhan, dan satuan. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada bilangan 568 dan 421. Kita bandingkan dari ratusannya dulu. Angka ratusannya di sini adalah angka 5. Dan yang satunya angka ratusannya adalah angka 4. Karena angka 5 lebih dari 4, maka kalimat perbandingannya adalah 568 lebih dari 421. Coba kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada 671 dan 682. Kita bandingkan dari ratusannya dulu. Ternyata ratusannya sama-sama angka 6. Lalu kita lihat puluhannya. Puluhannya ada angka 7 dan yang satunya puluhannya angka 8. Kita tidak usah menuju ke satuan karena puluhannya saja sudah bisa dibandingkan. Nah, untuk perbandingannya, karena angka 7 kurang dari 8, maka kalimat perbandingannya adalah 671 kurang dari 682. Perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Nah, simbol pertama ini menunjukkan bilangan kurang dari. Simbol yang kedua menunjukkan bilangan lebih dari. Dan simbol sama dengan ini menunjukkan bilangan sama dengan. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Ada angka 940 dan angka 949. Nah, kita sama-sama bandingkan ratusannya. Ternyata ratusannya di sini sama, yaitu sama-sama angka 9. Sekarang kita lihat puluhannya. Di sini juga sama, yaitu sama-sama angka 4. Nah, kalau ratusan dan puluhannya itu sama, maka kita bandingkan adalah satuannya. Di sini satuannya adalah angka 0, sedangkan bilangan berikutnya satuannya adalah angka 9. Karena angka 0 kurang dari 9, maka kalimat perbandingannya adalah 940 kurang dari 949. Kalau diubah dengan simbol yang lancip menghadap ke yang lebih kecil. Perhatikan di sini ada dua bilangan. Yang pertama 225,
Sedangkan yang kedua 252. Nah, kita mau bandingkan. Pertama kita akan lihat angka ratusannya terlebih dahulu. Misalnya 2 dengan 2. Di sini kita tidak bisa membandingkan karena angka ratusannya sama, yaitu sama-sama angka 2. Kalau ratusannya sama, baru kita bandingkan angka puluhannya. Nah, di sini yang 225 itu angka puluhannya adalah angka 2. Sedangkan yang 252 angka puluhannya adalah angka 5. Nah, angka 2 dengan angka 5 kita bandingkan. Karena angka 2 kurang dari 5, maka kalimat perbandingannya adalah 225 kurang dari 252. Nah, kata kurang dari kita ganti dengan simbol. Nah, seperti ini. Tanda lancip menuju ke arah yang lebih kecil. Sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Perhatikan di sini ada 3 bilangan, yaitu 481, 357, dan 531. Anak-anak harus ingat, ketika mengurutkan suatu bilangan, kita urutkan dari ratusannya dulu. Jika angka ratusannya berbeda, maka bisa langsung kita urutkan. Di sini angka ratusannya yang pertama adalah angka 4, lalu angka 3, lalu 5. Nah, kalau yang diurutkannya dari yang terkecil, maka 4, 3, dan 5. Maka angka yang terkecil adalah ratusannya 3. Jadi urutan yang terkecil adalah 357, setelah itu 481, dan yang terakhir adalah 531. Lalu kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Sama caranya yang seperti tadi. Kita lihat ratusannya terlebih dahulu. Maka yang terbesar adalah 531, setelah itu 481, dan yang paling kecil adalah 357. Sebelum Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu. Untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Nah, cukup sampai di sini dulu pelajaran kita. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada pembelajaran berikutnya, yaitu tema 1, subtema 3, mengenai menghitung penjumlahan ratusan. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan dan selalu tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Kemudian Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.